Berbicara tentang revival story, setiap orang pasti punya kisah kebangunan rohaninya. Saya punya kisah kebangunan rohani. Dimulai tahun 2003, 20 tahun sudah perjalanan kebangunan rohani. Di tahun 2023 ini saya cek hidup saya sendiri gitu ya. Ternyata saya masih ada di dalam kegerakan tersebut. Apinya nggak padam, justru semakin menjadi-jadi. Semakin bertambah usia, semakin pengurapan ditambahkan sama Tuhan. Setiap orang pasti punya cerita kebangunan rohani yang terjadi di dalam dirinya. Dan Revival Story selalu berbicara tentang perjalanan hidup di dalam mengikut Tuhan dan mengasihi Tuhan. Revival Story selalu berbicara dua hal. Bagaimana kita mengikut Tuhan dan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengikut Tuhan, dimulai dari hari ini kita masih single, sampai nanti punya pasangan, menikah, punya anak, bekerja dan semuanya, kita masih mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan itu gak boleh berubah di dalam kehidupan kita sampai kapanpun, apapun yang terjadi. Dan bukan hanya mengikut Tuhan, Revival Story juga berbicara tentang bagaimana kita mengasihi Tuhan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, itu pun juga gak boleh berubah. Sepanjang kita hidup, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya cerita bahwa dulu aku pernah mengasihi Tuhan, tapi sekarang gak lagi. Karena apa? Karena usia. Dulu ketika aku single, aku bisa melayani Tuhan. Ketika punya pasangan hidup, mulai jauh dari Tuhan. Revival Story bukan berbicara tentang itu. Apalagi sekarang ditambah. Dulu aku mengasihi Tuhan, tapi sekarang kan zaman sudah berubah. Itu sudah gak relevan. Revival Story adalah soal hidup kita yang bisa kita ceritakan. Bukan saat ini mungkin. Tapi nanti. Ketika waktunya kita bisa menceritakan. Dan ketika kita menceritakan kebangunan rohani itu buat orang-orang yang ada. Masihkah kita ada di dalamnya, itu yang terpenting. Kita bisa cerita dulu Tuhan begini, dulu. Tapi sekarang kita gak ada di sana. Revival Story yang masih relevan adalah ketika kita masih menghidupi. Ketika kita masih tinggal di sana. Tadi saya katakan bahwa hidup bukan tentang kemana kita mau pergi. Tapi dengan siapa kita mau pergi. Dengan siapa kita mau menjalani kehidupan kita. Itu yang terpenting. Dengan Tuhan atau bukan. Mengasihi Yesus gak boleh berubah sampai kapanpun. Maka kita harus katakan kanan kirinya, kamu harus mengasihi Yesus ya. Di ibadah yang pertama saya berbicara tentang mengikut Yesus dari seorang yang bernama Elisa. Dan di ibadah yang kedua Army of God ini saya berbicara tentang mengasihi Tuhan. Dan saya ambil revival story dari seorang yang bernama Petrus. Yohanes 21 kita buka sama-sama. Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Yohanes pasal ke-21 ayat 15. Judulnya adalah Gembalakanlah domba-dombaku. Ayat ke-15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau masih mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, katakan 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau akan mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau akan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, katakan menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku, katakan amin. Tahukah bahwa mengasihi Tuhan adalah perjalanan kehidupan kita seumur hidup. Petrus membuktikan dari muda, Tuhan berkata, ketika engkau muda, engkau bisa ke tempat kemana engkau kehendaki. Tapi ketika tua nanti, engkau akan diikat. Menuju tempat di mana engkau gak suka. Engkau gak mau. Tetapi ketika itu terjadi di dalam kehidupanmu, apakah engkau masih mengasihi? Apakah engkau masih cinta dengan Tuhan? Itu pertanyaannya. Dan Petrus membuktikan, setelah perkataan Tuhan di dalam hidupnya, maka ministrinya melejit. Dia menjadi orang yang tidak lagi menyangkal Tuhan, bahkan mati martir. Makanya saya katakan di sini mengasihi Tuhan Yesus adalah perjalanan seumur hidup, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mencetak sebuah revival story, cerita-cerita kebangunan rohani kita, maka kasih kita kepada Tuhan tak boleh berubah. Mengasihi Tuhan itu sepanjang masa, setiap level. Hari ini ketika kita masih muda, kita bisa dengan mudah mungkin mengasihi Tuhan. Tapi ketika kita mulai beranjak usia, bertambah umurnya, apakah kita masih bisa punya kasih yang sama terhadap kita yang masih muda waktu itu? Karena banyak yang terjadi ketika muda dia melayani Tuhan, ketika tua dia terhilang. Kasihnya tak pernah sama. Mengasihi Yesus itu bukan hanya ketika kita lagi baik-baik kita bisa mengasihi Tuhan. Ketika keadaan lagi senang-senangnya kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi Yesus itu di dalam setiap masa kehidupan kita. Ketika sekolah, ketika kuliah, ketika bekerja, menikah, punya anak. Bahkan sampai sukses sekalipun. Kasih Tuhan itu dalam hidup kita gak boleh berubah. Petrus pernah punya kasih Tuhan. Tapi kasih Tuhan bukan menurut Tuhan, menurutnya. Sehingga dengan berjalannya waktu ketika tekanan mulai datang pada saat Tuhan Yesus ditangkap. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, apa yang dipikirkan tentang Tuhan Yesus sebagai Mesias berbeda dengan apa yang Petrus mau. Lalu mulailah datang tekanan, orang-orang mulai bertanya, bukankah kamu salah satu dari muridnya? Apa yang dilakukan Petrus? Dia sangkal Tuhan. Aku gak kenal. Sungguh aku gak tahu. Aku gak tahu apa yang kamu maksud. Aku gak kenal orang ini sampai yang ketiga. Dari lidah bibir yang sama yang berkata aku mengasihi kamu Tuhan. Dia kutuki Tuhan. Dia kutuki Tuhan. Dia sumpahi Tuhan bahwa dia gak kenal sama Tuhan. Petrus merasa bahwa dia mengasihi Tuhan pada mulanya ketika dia masih menjadi murid. Tapi ketika Tuhan Yesus itu sudah ditangkap, Petrus mulai melarikan diri. Dia mulai tolak. Sampai suatu kali Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dikuburkan lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Lalu Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan yang terjadi Yohanes 21. Tuhan Yesus bertanya sama murid-muridnya pada waktu itu. Mereka dipanggil sebagai
penjala manusia tetapi kembali menjadi penjala ikan. Termasuk Petrus. Adakah padamu lauk pauk? Mereka bilang gak ada. Tebarkan jalamu ke kanan. Lalu dia tebarkan, dapat ikan. Begitu dia dapat ikan, langsung Petrus sadar bahwa itu Tuhan, itu guru. Dia mulai hampiri. Dan dikatakan sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan kalau kita baca gitu ya, bahwa pertanyaan Yesus di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya, saya nggak usah pakai bahasa Yunani ya, saya terjemahkan aja ya. Ya, kalau pakai bahasa Yunani, Anda juga nggak ngerti juga kan? Jadi kalau seandainya saya, ya palsu-palsu sedikit Anda juga nggak ngerti. Jadi lebih baik pakai bahasa Indonesia yang sudah saya terjemahkan. Pertanyaan Yesus seperti ini. Di ayat yang ke-15. Tertulis di ayat 15 dikatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab itu kepadanya, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kalau di dalam bahasa Yunani, pertanyaan Yesus adalah seperti ini. Simon Petrus gitu ya, Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Semua ini bukan kepada murid-murid yang lain, tetapi kepada dunia. Kalau di firman Tuhan kita lihat bahwa Petrus menjawab, ya Tuhan aku mengasihi engkau. Padahal di dalam terjemahan bahasa Yunani, Petrus berkata seperti ini, ya Tuhan. Ketika Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa I am your partner. Aku ini rekanmu. Petrus tidak menjawab bahwa aku ini mengasihi. Tapi dia berkata bahwa I'm your partner. Tuhan bertanya, apakah engkau agape dengan aku? Ya Tuhan, aku filio sama kamu. Gak menjawab sebetulnya. Tuhan bertanya, apakah kamu agape? No, aku filio. Apakah kamu mengasihi aku? Engkau tahu Tuhan, aku kan rekanmu, aku kan partnermu. Lalu Tuhan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Lalu ayat ke-16 diulang lagi, pertanyaan yang kedua. Pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan Petrus gak menjawab apakah dia mengasihi Yesus atau enggak. Dia hanya menjawab bahwa dia ini sahabat Tuhan, dia ini partnernya Tuhan. Seolah-olah Petrus ini sedang mengatakan bahwa seharusnya dia ini mengasihi gitu ya, tetapi juga sekaligus menghindari komitmen mengasihi. Tuhan tanya mengasihi, tapi dia jawabnya ya main aman. Supaya Tuhan itu, ini orang mengasihi apa enggak sih? Karena seringkali orang Kristen main aman. Main aman. Seolah-olah Petrus ini sedang menghindari jawaban kalau dia mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Petrus telah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dia tahu bahwa dia enggak benar-benar mengasihi Tuhan. Petrus sadar itu. Makanya ketika dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Dia enggak berani jawab. Aku sudah menyangkal. Aku kalau bilang mengasihi kan ingat masa lalu. Aku bilang, Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan aku tidak. Oh, dia yang menyangkal. Dia yang menyangkal. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia tahu bahwa dia gak bisa benar-benar mengasihi Tuhan. Dia mengatakan pilose yang artinya di dalam bahasa Yunani, aku ini teman sevisimu Tuhan. Tuhan tanya, apakah engkau mengasihi aku? Aku ini teman sevisimu. Aku ini partnermu. Apakah orang yang berbagian di dalam visi harusnya saling mengasihi? Iya. Seharusnya Petrus kalau berkata, aku ini rekan sevisi, berarti harusnya kamu mengasihi. Jika demikian harusnya Petrus itu jawab, ya Tuhan, aku rekanmu. I love you. I'm your partner. Aku agape sama kamu. Harusnya jawabannya seperti itu. Tapi Petrus gak bisa mengatakan bahwa aku mengasihimu. Kenapa? Karena dia jujur.
Dia nggak tahu, dia tahu bahwa dia nggak sanggup mengasihi Tuhan sesuai dengan standarnya Tuhan. Dia nggak sanggup, aku nggak bisa mengasihi seperti Tuhan. Itu mengasihi aku. Nggak bisa. Makanya ketika Yesus bertanya untuk kedua kali, apakah engkau mengasihi aku? Yesus nggak lagi memakai lebih daripada semua ini. Pertanyaan pertama, apakah engkau mengasihi aku? Lebih dari semua ini. Pertanyaan kedua, lebih dari semua ini diambil sama Tuhan, nggak diucapkan apakah engkau mengasihi aku. Standarnya dikurangi lagi. Supaya kamu nggak punya beban. Yesus gak pakai lagi lebih dari semua ini. Yesus mengurangi tuntutannya bagi komitmen Petrus. Dia gak lagi menuntut Petrus untuk mengasihi dia lebih daripada segalanya. Yesus hanya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu aja. Menjawab pertanyaan kedua ini pun Petrus mengatakan hal yang sama dengan jawaban pertamanya. Engkau tahu bahwa aku ini partnermu. Sebuah pertanyaan yang simple, unik, mudah. Kalau saya bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Jangan bilang tidak, aku mengasihi orang yang pakai baju ini. Jangan, itu permainan. Tapi kalau Tuhan Yesus bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Harusnya kita bisa bilang, ya Tuhan aku mengasihi. Tapi Petrus gak mudah. Dia gak berkata, Tuhan aku mengasihimu. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Aku ini partnermu. Rekanmu. Jawabannya sama. Sampai untuk ketiga kalinya, pertanyaan yang ketiga. Ayat 17 kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan untuk ketiga kalinya Tuhan Yesus mengubah pertanyaannya. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia seolah-olah sama. Tapi kalau dalam terjemahan aslinya Yunani, ini berbeda. Kata yang dipakai berbeda. Untuk ketiga kalinya Yesus mengubah pertanyaannya. Jika pertama dia bertanya apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini. Kedua dia hilangkan lebih dari semua ini. Maka yang kali ketiga dia sudah tidak lagi memakai kalimat mengasihi aku. Dia bertanya, Petrus apakah engkau rekanku? Apakah engkau ini benar partnerku? Apakah engkau ini rekan sevisi sama aku? Pertanyaan itulah yang menghancurkan hati Petrus. Kenapa? Karena untuk Petrus, Tuhan turunkan standar kasih-Nya. Aku tahu kamu gak bisa mengasihi aku 100%. 90% bisa? Gak bisa. Ya sudahlah Petrus, kasih aku 70%. Kasih aku 70%. Terus diturunkan standarnya, itu yang membuat Petrus itu hancur hati. Makanya Petrus menjawab sama persis dengan yang Yesus tanyakan. Dia menjawab, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku ini rekanmu. Untuk Petrus, Tuhan menurunkan standar dalam definisi mengasihi. Mengapa Yesus perlu pulihkan hati di dalam mengasihi? Mengasihi Tuhan dengan benar mengandung covenant perjanjian. Kalau kita mau menulis cerita kebangunan rohani, maka kasih kita kepada Tuhan harus dipulihkan. Kalau kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak dipulihkan, tak pernah ada cerita kebangunan rohani yang kita bisa buat. Cerita kebangunan rohaninya Petrus dimulai dari ini. Kasih yang dipulihkan. Kasih dia kepada Tuhan yang dipulihkan. Kasih Tuhan kepadanya yang dipulihkan. Baru cerita kebangunan rohaninya Petrus terjadi. Kalau kita berkata mau menulis revival story, maka kasihmu sama Tuhan juga harus dipulihkan hari ini. Petrus gagal mengartikan kasih Tuhan, makanya dia menyangkal Tuhan Yesus. Petrus mengira bahwa kasih Tuhan itu cuma sekedar kata-kata atau keadaan. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ya, aku mengasihi. Yang lain pergi, aku enggak. Petrus kira cuma sekedar pengakuan. Nyatanya mengasihi enggak seperti itu. Mengasihi Tuhan itu mengandung janji.
Mengasihi Tuhan itu membuat kita setia. Mengasihi Tuhan itu membuat kita melayani. Inilah revival story. Inilah revival story. Dari revival story-nya Petrus kita bisa tahu apa itu mengasihi Tuhan. Yang pertama, bisa catat ya. Apa itu mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kata-kata atau perasaan, tapi komitmen percaya sepenuh hati. Bukan cuman kata-kata atau perasaan, tapi komitmen percaya sepenuh hati. Perasaan bisa salah. Perasaan manusia itu terbawa keadaan. Kalau keadaannya baik, perasaannya baik pula. Kalau nggak baik atau nggak suka, maka perasaan juga bisa terbawa. Jadi nggak enak. Makanya kita kenal sebagai mut-mutan. Mudi. Kenapa? Karena itu terbawa perasaan. Kalau aku lagi senang, aku bisa melayani Tuhan. Tapi kalau hatiku lagi nggak enak, aku nggak bisa melayani Tuhan. Mengasihi Tuhan bukan seperti itu. Mengasihi Tuhan itu sepenuh hati. Firman Tuhan kan kasih kita seperti ini. Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, kekuatan. Artinya kalau kita mau mengasihi Tuhan harus sepenuh hati. Artinya kita percaya penuh sama Tuhan. Bahwa hidup kita di tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, percaya sepenuh hati. Bahwa masa depan kita itu aman di tangan Tuhan. Sekalipun mungkin kita jauh dari kota-kota atau bahkan negara karena ada internasional di sini. Welcome home, Afrika. Kasih kemuliaan dong buat sahabat kita dari Afrika. Sekalipun jauh, kalau kita percaya sama Tuhan sepenuh hati, maka masa depan kita ini akan menjadi masa depan yang luar biasa. Oh, saya berdoa dari tempat ini. Revival from Africa. Revival for Africa. Revival untuk kota-kota di mana engkau berada. Untuk Yesus mengampuni dan memakai Petrus kembali. Itu bukan sebuah pilihan bagi Yesus. Apakah aku harus memilih Petrus? No. Tapi sebuah keputusan Yesus untuk percaya sepenuh hati sama Petrus. Untuk Tuhan pakai kita itu bukan pilihannya. Apakah aku punya pilihan? Enggak. Tapi itu keputusan Tuhan. Kasih kita kepercayaan sepenuh hati. Sekalipun dia gak sempurna, tapi aku percaya. Sekalipun kita gak sempurna, Tuhan percaya sama kita. Wah, itu kasih Tuhan loh. Kasih Tuhan buat kita sesempurna itu. Makanya mengasihi Tuhan itu bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar perasaan, tapi sebuah komitmen. Ayo percaya sepenuh hati sama Tuhan. Sampai masa depan kita, seandainya pun kita itu gak bisa lihat sesuatu yang percaya. Tuhan tak pernah menenggelamkan kita. Tuhan tak pernah bawa kita masuk ke dalam jurang. Justru Tuhan akan bawa kita masuk di dalam kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar. Yang setuju berikan kemuliaan buat Allah kita. Kita gak bisa mengasihi Tuhan setengah-setengah. Setengah-setengah ujungnya selalu menyangkal. Petrus setengah-setengah. Makanya ujungnya menyangkal. Makanya mengasihi Tuhan itu harus dengan sepenuh hati. Sepenuh hati kita. Bukan sepenuh hati Tuhan ya. Kalau sepenuh hati Tuhan, Petrus pun juga gak bisa. Tuhan, aku gak bisa mengasihi seperti kamu mengasihi aku. Tapi sepenuh hati kita. Do your best lah bahasanya. Lakukan yang terbaik untuk engkau mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Dari revival story-nya Petrus. Kita bisa tahu apa itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bukan beban. Tapi sukacita. Makanya Tuhan selalu berkata sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua ini? Sekalipun jawabannya gak nyambung. Gembalakanlah domba-dombaku. Sekalipun jawabannya diturunkan lagi standarnya. Apakah engkau mengasihi aku sudah gak usah lebih dari semua ini? Apakah engkau mengasihi aku? Sekalipun jawabannya gak nyambung lagi. I'm your partner. Tapi Tuhan tetap gembalakanlah domba-dombaku.
Diturunkan lagi standarnya sama Tuhan. Apakah benar kamu ini partnerku? Ya Tuhan, aku partnermu. Tetap gembalakanlah domba-domba. Mengasihi Tuhan itu bukan beban, tapi sukacita. Siapa yang mengasihi Tuhan di sini berduka cita? Gak ada. Mengasihi Tuhan selalu sukacita, bukan beban. Kalau kita menganggap bahwa mengasihi Tuhan itu sebuah beban buat kita, pelayanan itu beban, penggembalaan itu beban, engkau gak sedang mengasihi Tuhan. Engkau sedang mengasihi dirimu sendiri. Adakah kalimat gembalakanlah domba-dombaku jadi beban buat kita, atau justru ini menjadi sukacita buat kita? Adakah kata kebangunan rohani jiwa-jiwa itu menjadi beban buat Anda? Wah, repot-repotin. Atau ketika Anda dengar kebangunan rohani, justru hati Anda sukacita. Apakah jiwa-jiwa menarik hatimu, atau justru itu menjadi beban dalam hidupmu? Mengasihi Tuhan bukan beban. Mengasihi Tuhan itu sukacita. Adakah pelayananmu, ministry yang Tuhan berikan pada kita hari ini, apakah itu jadi beban, atau justru itu menjadi sukacita yang besar dalam hidupmu? Kalau kita berkata, aku mengasihi Tuhan, ini barometernya. Pelayanan, penggembalaan, jiwa-jiwa, apakah itu menjadi sukacita? Atau itu menjadi penolakan? Ataukah itu menjadi beban dalam hidup kita? Kita malas. Sekalipun kasih kita sama Tuhan gak sempurna. Tapi jiwa-jiwa itu harus jadi sukacita buat kita. Amin. Yang ketiga dan terakhir. Dari Petrus kita bisa belajar. Apa itu mengasihi Tuhan? Firman Tuhan katakan begini, ayat ke-18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Engkau bisa sendiri lakukan segala sesuatu. Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, katakan mati, dan memuliakan Allah. Sesudah ia mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, follow me, ikutlah aku. Mengasihi Tuhan yang ketiga itu adalah mau bergerak bersama sampai akhir. Ikutlah aku, entah itu muda, entah itu tua, entah itu suka, entah itu duka. Pokoknya Tuhan berkata, follow me. Mengasihi Tuhan itu mau bergerak bersama-sama. Sampai apa? Sampai akhir. Sampai semuanya selesai. Kita mau terus bergerak sama Tuhan. Di ibadah pertama saya merasakan hadirat Tuhan, bagaimana Tuhan itu mengulurkan tangan buat setiap kita. Jangan lepas gandengan, aku mau bawa kamu berjalan. Tapi di ibadah yang kedua ini saya merasakan sebuah hadirat yang berbeda dari ibadah Army of God yang pertama. Saya merasakan sebuah hadirat yang memberikan kesempatan kedua. Sama seperti Petrus, dia gak layak dapat kesempatan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau saya jadi Tuhan, makanya saya gak jadi Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dia jawab, aku partnermu. Gak nyambung, weh. Gak nyambung. Udah diajak ngomong gak nyambung. Ya gak usah dikasih kesempatan lah. Oke, yang kedua. Yang pertama kan, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Mungkin berat ya, aduh. Aku punya cita-cita. Aku punya pekerjaan, kesuksesan, keberhasilan. Kalau suruh pilih kan, berat. Tuhan turunkan lagi. Apakah engkau mengasihi aku?
Itu pun masih nggak nyambung jawabnya. Harusnya nggak usah ketiga, sudah pasti nggak nyambung, nggak usah dipakai. Tapi Tuhan kasih kesempatan lagi. Petrus, anak Yohanes, apakah benar-benar kamu ini partnerku? Mau kerja sama? Mau jadi partner kegerakan? Mau jadi teman sevisi? Di situ Petrus nangis. Iya Tuhan, aku sanggupnya cuma jadi partner kerja. Teman sevisi, aku gak sanggup mengasihi seperti Tuhan mengasihi aku. Tapi Tuhan turunkan standarnya cuma karena ingin kita jadi partner. Tuhan turunkan standar kasihnya cuma supaya kita ini dipakai sama Dia. Saya rasakan hadirat yang memberikan kepada kita kesempatan kedua untuk pemakaian Tuhan. Aku hidupku gak kudus, hidupku ini gak benar. Apakah aku masih bisa membuat revival story? Perjalanan kita 20 tahun yang lalu dengan Tuhan gak bisa jadi jaminan untuk 10 tahun ke depan. Apalagi kegagalan masa lalu, gak bisalah dikte masa depan kita dengan Tuhan. Asalkan Tuhan buka jalan, kasih kesempatan buat kita. Kita responi dengan benar, revival story akan terjadi dalam hidupmu. Yang menjadi persoalan hari ini, maukah kita? Jangan bilang, aku gak layak. Yes, saya tahu, kita gak layak. Pakai standar Tuhan kita gak akan pernah layak. Makanya Tuhan turunkan standarnya. Kamu pakai standar kasihku gak mampu. Aku aja yang turunkan. Kalau kamu mampunya sampai jadi partner kerja, oke, mau gak kamu jadi partner? Kita berkata, Tuhan aku mau. Di sana revival story terjadi. Katakan amin. Siapa yang mau jadi partner kerjanya Tuhan? Bisa lambaikan tangan. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu